Oke, baik teman-teman semua. Kita mulai perkuliahan kita ya. Namun sebelum dimulai, kita berdoa dulu. Akan dipimpin salah seorang untuk memimpin doa. Monggo. Ya baik, terima kasih. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu ya. Ada yang bertemu langsung di kampus, ada juga mungkin teman-teman yang di rumah. Gimana suaranya? Sudah bisa didengar secara jelas teman-teman yang di rumah atau yang di luar kampus? Udah. Halo, bisa info yang di luar kampus sudah didengar? Sudah ya? Ya Pak, baik. Oke, baik. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai, kan ini pertemuan pertama kali saya memberikan materi di kelas ini. Ya tentunya kita kenalan-kenalan dulu ya sedikit ya. Kenalkan dulu sedikit. Saya juga ingin tahu peserta yang hadir ya untuk komunikasi lebih lancar di pertemuan berikutnya. Sesuai dengan jadwal, nama saya tertera ya. Tahu ya. Enggun Gunawan. Nah, dari nama ini diulang. Biasanya ada yang tahu kalau diulang itu ya, Enggun Gunawan. Jadi kalau nama itu biasanya kalau orang tua memberi nama kepada kita ada maknanya, ada artinya, ataupun dikaitkan dengan sesuatu apa gitu ya. Nah, mungkin yang lain juga teman-teman juga punya makna dari nama yang diberikan oleh orang tua gitu ya. Nah, saya ini ada namanya Gunawan. Ini adalah panggilan aja depan tapi menjadi sebuah nama depan. Gunawan. Saya tanya ke orang tua, apa sih arti atau makna Gunawan itu kata. Saya bertanya ke orang tua dan orang tua saya bilang Gunawan itu bukan artinya tidak gundur tapi menawan, bukan. Nah, tapi kepengen anaknya berguna seperti halnya pahlawan kayak gitu. Nah ini mudah-mudahan jadi doa bahwa dulu memang di zaman karena saya lahir di zaman pemberontakan PKI itu masalah itu, sehingga mungkin ada kata-kata gunawannya berguna seperti pahlawan. Pada saat ini kan sudah dalam kondisi aman gitu ya. Tapi apakah itu bisa juga kita berguna seperti halnya pahlawan? Ya bisa. Yang penting adalah sekecil apapun, sedikit apapun, kita bisa menebar kebaikan untuk orang lain kan. Pada saat kita memantulkan suatu kebaikan, melempar kebaikan, ya tentunya akan kembali juga kebaikan. Maka tebarlah kebaikan supaya kita ada dampak kembali lagi ke kita ada kebaikan juga gitu ya. Nah ini kemudian saya mengajar sekarang saya sebagai dosen home base ya. Kalau kita di kampus itu namanya kalau untuk dosen itu sekarang ada dosen home base. Kalau dulu saya pertama kali gabung di kampus LP3I itu adalah tahun 96 97. Udah lahir ya. 97 saya udah bergabung sebagai dosen tetap di kampus LP3I Pusat Keramat sebagai dosen pengajar akuntansi dan perpajakan. Nah, dulu sebagai dosen tetap. Jadi kalau dulu tuh istilah dosen tetap itu yang harus masuk setiap hari, mengajar setiap hari gitu. Dari Senin sampai Jumat ya, mengajar kalau dulu. Sekarang dosennya adalah dosen home base. Home base itu tidak harus datang, tetapi kita bisa mengajar, memberikan materi kita di beberapa kampus, jadi bisa beberapa kampus. Sementara semester ini saya mengajar di kampus LP3I sini, Jakarta Utara, kampus LP3I Depok, dan Pasar Minggu. Karena saya kebetulan memang kalau ke sini agak jauh nih teman-teman, saya dari Depok, ya tinggal saya di Depok. Itu berkaitan dengan mengajar dan selain aktivitas mengajar, saya dengan teman-teman ada satu
kegiatan apa namanya, semacam kegiatan pelatihan dan konsultasi perpajakan dan akuntansi gitu ya. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang ada masalah mungkin atau ada hal-hal yang mau di-sharingkan berkaitan dengan terutama dengan mata kuliah saya perpajakan, silakan. Nanti ketua kelasnya siapa? Mas sedang masuk. Jadi nanti ya nanti kita atau ada mungkin dengan saya akan komunikasi dengan ketua kelasnya nanti ya. Kalau ada apa nomor telepon dan lain sebagainya karena dan setiap tugas akan disampaikan melalui Google Classroom ya. Tugas akan dikirimkan melalui Google Classroom. Untuk itu nanti saya akan buatkan Google Classroom-nya. Nanti silakan bergabung untuk pengumpulan tugas-tugas dan lain sebagainya. Salam ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Mana? Siapa namanya? Amir ya. Ya, Amir. Nanti dicatat nomor telepon saya ya, Amir ya. Ya. Nah, untuk itu saya juga sambil absen ya, sambil absen. Saya ingin tahu juga nama-nama teman-teman yang hadir malam hari ini. Nah ya, mana tuh? Oh iya di sini ya. Tutup dulu ya. Nah, ya, saya absen dulu. Absen sekalian perkenalan dari Anda. Pertama Agustina. Panggilannya Tina. Tina ya. Tina hadir. Kemudian Alipa Kusmayanti belum. Kemudian Amanda belum. Oh ya yang teman-teman yang di push kalau di absen. Amelia hadir. Amiruddin ketua kelas. Amiruddin. Kemudian Ananda Fitri Fauzia. Anda belum ada. Andri belum ada. Ini yang gabung berapa orang ya di sana? Kemudian Anissa online. Mana Anissa? Oh, itu ada. Anissa, panggilannya Anissa. Ya. Kemudian Aji Wahyu Ramadan. Aji belum. Ya. Ya. Chandra ya. Panggilannya Chandra. Kemudian Pajar Hadir Pak, ya, Pajar online. Ya, oke. Iya hadir Pak online. Ya. Ferdiansyah belum ada. Fitria. Oh, Fitria, panggilannya apa? Fitria juga. Fitria. Ibnu Apriliansah. Ibnu. Oke, Ibnu. Imam Munandar. Imam. Ya, Imam ya. Kemudian Indah. Belum. Linda. Belum. Mary. Mana Mary? Oh ya. Mary panggilannya. Muhammad Fikri Syakban. Belum. Muhammad Akbar Maulana. Oh, Akbar namanya tuh. Kemudian Nadia Alfa Salam. Nadia. Najwa belum. Oki Duyan Saputra. Putri Puspitasari. Putri panggil. Rahmat Nur Iman. Belum ada. Sami
Belum. Sophie Lauren. Siti Muslihati panggilannya? Ya. Siti. Siti. Bulan Maisyari Tarihorah. Nah, susah namanya ini. Bulan ya. Bulan aja deh. Wahyu. Online ya? Jadi dia online. Kemudian tadi kayaknya pagi ya. Sana ya. Oh, pindah ke malam. Oh iya. Jadi kerja ya. Ada yang belum ke absen, teman-teman? Udah. Siapa? Alipa, halo Alipa. Iya, Alipa ada online ya Alipa ya. Aduh. iya. Oke. Alipa atas ya. Ada lagi? Siapa? Linda. Linda apa? Linda Hena. Ada lagi? Udah ya. Nah itu sepintas berkaitan dengan absen dan perkenalan, dan nanti mudah-mudahan sih saya bisa untuk hafal dalam waktu cepat. Mungkin memerlukan waktu. Paling saya kenalnya yang ketua kelas sama Mas Imam ini, karena udah sering ketemu. Baik. Nah, targetnya dulu nih materi kita. Materi kita pembelajaran apa sih, target pembelajaran mata kuliah perpajakan bagi jurusan ini AB atau ABI ya? AB ya, untuk jurusan AB yaitu target UTS. Untuk UTS-nya itu adalah targetnya Anda mampu menangani pajak pegawai. Ya, jadi bagaimana sih menghitung PPh namanya? Nah, nanti saya berikan basicnya hari ini dan minggu depan ya. Salam. Terus yang kedua, untuk UAS teman-teman, untuk UASnya adalah targetnya adalah Anda mampu menangani pajak atau PPh, pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi namanya. Teman-teman. Pribadi itu terdiri dari dua, orang pribadi sebagai pegawai. Kalau ini yang memotong perusahaan, jadi posisi kitanya sebagai perusahaan sini. Kalau ini PPh pasal 21 untuk pegawai, PPh wajib pajak orang pribadi kalau kita sebagai pegawai itu pelaporannya seperti apa, penghitungan dan pelaporannya seperti apa, kemudian mampu menangani kalau kita sebagai pengusaha. Karena bisnis administrasi berarti harus mampu menangani pajak kalau kita sebagai pengusaha gitu. Itu targetnya materi kita di di dalam mata kuliah perpajakan ini teman-teman semua. Nah itu oke. Kemudian kenapa sih jurusan bisnis administrasi memperoleh mata kuliah akuntansi, memperoleh mata kuliah perpajakan? Akuntansi ya jelas dong, membuka Anda jurusan bisnis minimal bisa membaca laporan keuangan, betul nggak? Ya, walaupun misalnya Anda buka usaha, gitu ya, Anda buka usahanya berkembang maju, walaupun kita bisa punya karyawan di bidang akuntansi yang mengelola keuangan atas usaha kita, tetap aja kita sebagai pemilik atau mungkin sebagai pimpinan dari perusahaan tersebut ya wajib bisa membaca isi laporan keuangan yang dibuat oleh divisi accounting. Karena untuk menetapkan kebijakan keuangan perusahaan itu adalah harus minimal bisa membaca laporan keuangannya gitu. Itu satu untuk akuntansi. Nah pajak, bisnis mana mungkin nggak mengetahui bahasan perpajakan. Udah wajib hukumnya. Apalagi sekarang teman-teman, identitas sebagai wajib pajak sekarang tidak lagi NPWP teman-teman. Harusnya per Januari 2024 ini berubah. Identitas sebagai wajib pajak itu adalah
disamakan dengan identitas sebagai negara, akan dirubah menjadi NIK, nomor induk kependudukan. Jadi sama. Jadi berarti dalam hal ini seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat berarti wajib memenuhi kewajiban perpajakan, nggak harus lagi memiliki NPWP tuh teman-teman. Ya, karena identitasnya adalah identitas hanya satu. Warga negara itu baik untuk kepentingan perpajakan maupun kepentingan sebagai warga negara yaitu NIK. Dulu kan NPWP tersendiri, NIK tersendiri. Sehingga apa ya? Kalau dengan NPWP kan seolah-olah ada pemisahan. Tapi sekarang nggak ada pemisahan. Berarti siapapun yang memiliki penghasilan udah nggak bisa menghindari pajak lagi nih teman-teman. Maka jurusan bisnis tentunya sebagai ujung tombak nih teman-teman menyampaikan ke di luar sana, memberikan wawasan perpajakan gitu. Nah untuk itu sekarang minimal untuk diri kita dan bisa menyampaikan ke orang lain. Apalagi setelah tahun 1983 sistem perpajakan yang berlaku menyeluruh itu kita menganut self assessment system teman-teman. Self assessment system. Apa itu? Self assessment system itu kita sebagai wajib pajak memiliki kewajiban 3M. Apa itu 3M? Kita sebagai wajib pajak harus bersifat aktif nih kita. Kenapa dengan self assessment system ini kita diwajibkan untuk dapat menghitung sendiri, membayar pajak sendiri dan melapor pajak sendiri. Nah, berarti sudah dapat dipastikan dong, kalau kita nanti entah punya penghasilan sebagai pegawai, entah kita memiliki penghasilan sebagai pengusaha, maka kita punya kewajiban 3M. Menghitung, membayar, dan melapor pajak sendiri. Gitu. Ya, minimal kalau pegawai, kewajiban perpajakannya adalah 1 tahun sekali. Karena setiap bulan pada saat Anda memperoleh gaji, akan dipotong pajaknya oleh tempat kerja kita. Tapi dalam 1 tahun sekali, tetap kita harus punya kewajiban dalam rangka 3M. Menghitung, membayar, dan melapor. Gitu. Sebagai karyawan sama, sebagai pengusaha sama. Itu pentingnya bagi, apalagi Anda jurusan bisnis. Mungkin Anda nanti ada yang bekerja, kan? Atau mungkin ada juga yang sebagai pengusaha. Dua-duanya wajib untuk diri kita memiliki wawasan perpajakan. Gitu. Nah ini pengalaman dari kakak Anda, senior Anda yang sudah lulus lama. Kebetulan yang mengajar pajaknya saya juga di kampus Jakarta Utara ini sudah 2 tahunan lulus, dia menghubungi saya. Saya udah hampir lupa karena udah lama Pak. Saya dulu mahasiswa Bapak, kebetulan Bapak yang mengajar mata kuliah pajak saya. Terus kenapa? Gini Pak, mohon bantuan, bisa nggak Pak membantu saya? Kenapa? Karena saya ada kendala nih. Kebetulan walaupun saya dari bisnis administrasi, saya diminta menangani pajak perusahaan, yaitu terutama PPN, pajak pertambahan nilai. Karena PPN itu kan ujung tombak dari perusahaan. Perusahaan nggak akan mungkin tidak ada kegiatan penyelenggaraan pajak pertambahan nilai. Terus kenapa? Mohon bantuan apa? Iya Pak, ini dulu saya menyesal katanya. Dulu nggak serius belajar pajak, padahal ternyata kok sekarang penting banget ya Pak katanya. Lalu gimana? Mau bertanya gimana? Ya bertanya ya susah kalau sekarang kan, karena harus dari awal. Akhirnya apa? Hanya minta tolong bantuin menangani pajak perusahaannya kan gitu. Jadi kalau kita itulah kita akan merasakan tahu sesuatu penting setelah kemudian gitu ya. Makanya sekarang saya informasikan, tolong ini memang minimal buat diri kita untuk mata kuliah perpajakan 1 ini minimal untuk diri kita, yaitu Anda bisa menangani pajak kalau kita sebagai pegawai. Kalau misalnya Anda sebagai pengusaha, Anda punya karyawan, Anda tahu bagaimana memotong pajak karyawan. Yang kedua, untuk diri kitanya, kalau kita sebagai pegawai atau sebagai pengusaha, itu bagaimana menghitung, membayar, dan melaporkannya itu seperti apa. Gitu. Itu ya targetnya ya teman-teman. Oke, nah di pertemuan ini kita belajar sedikit teori dulu. Ngobrol-ngobrol dulu secara tentang pajak. Tetapi untuk berikutnya, karena pajak itu menyangkut undang-undang ya.
Kalau saya ajarin, undang-undang KUP itu adalah pasal sekian asli tidur semua. Apalagi undang-undang PPH, ya, tentang isi undang-undang ini kan ngantuk namanya pasal-pasal kan. Nah untuk itu pasal-pasal ini saya berikan satu penjelasannya dengan kasus gitu ya, supaya Anda bisa bekerja sama-sama bekerja dan berdiskusi. Untuk itu, minggu depan yang ada laptop ya silahkan dibawa. Ya, supaya ngitung dengan Excel itu biasanya lebih cepat ya. Tinggal di kopas gitu ya. Kalau pakai kalkulator kan harus ketik dulu, lama lah, agak lama gitu. Nah, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita gunakan kalkulator, tapi sekarang kan rata-rata di HP-nya sudah ada kalkulatornya kan gitu. Jadi bisa berjalan. Ya, hari ini pun sudah ada penjelasan mengenai teori ini diaplikasikan dalam satu kasus gitu ya. Baik teman-teman, sekarang masuk ke pajak itu sendiri. Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman perbedaan pajak dengan pungutan lainnya? Misalnya, ada yang tahu nggak perbedaan pajak dengan sumbangan misalnya? Ada yang tahu nggak? Pajak dengan sumbangan itu apa sih bedanya? Ada juga pajak bedanya dengan retribusi. Retribusi itu seperti retribusi parkir. Jadi sarana fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Itu namanya retribusi. Jadi pada saat bayar itu ada pungutan yang dibayar untuk menambah anggaran pemerintah daerah. Itu namanya retribusi. Atau termasuk retribusi itu pungutan di pasar. Pemerintah menyediakan fasilitas pasar, ya itu nanti ada pungutan. Pungutan itu namanya retribusi, gitu. Jadi kalau demikian pajak dengan retribusi itu apa? Nah ini ciri-ciri pajak, Anda bisa lihat nih, ciri-ciri pajak. Boleh nanti Anda catat, tapi nanti. Oke saya bacakan dulu kalau gitu. Ciri pajak itu adalah, kalau pajak itu iuran wajib ke masyarakat, ya, yang pembebanannya dapat dipaksakan. Kenapa dapat dipaksakan, teman-teman? Karena ditetapkan berdasarkan undang-undang. Undang-undang itu siapa yang buat? Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintah melalui RUU, rancangan undang-undang ya teman-teman. Jadi undang-undang itu awalnya diusulkan oleh pemerintah dalam bentuk RUU. Tapi belum bisa menjadi undang-undang sebelum disahkan oleh perwakilan rakyat, oleh DPR. Ya kan? Jadi DPR setelah disahkan oleh DPR itu siapa? Wakil kita kan? Nah untuk itu jangan salah-salah memilih wakil kita. Salah-salah tidak bisa mewakili aspirasi kita kan gitu. Ya makanya rancangan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, diusulkan pemerintah, kalau sudah disahkan oleh DPR, berarti kan artinya sudah mewakili kita. Sehingga kalau sudah diundang-undangkan, mengikat seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada yang menyimpang atau melanggar, karena kalau menyimpang atau melanggar dari aturan undang-undang akan terkena sanksi. Jadi undang-undang perpajakan kalau dilanggar oleh rakyat, oleh kita akan kena sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Administrasi itu ada sanksi denda kenaikan pajak, ada sanksi berapa kali harus bayar pajaknya, gitu ya. Kalau sanksi pidana ya diadakan penyidikan. Dipidana kalau terbukti dari hasil penyidikan itu, ya. Itu berdasarkan undang-undang, makanya pajak itu adalah iuran wajib, dapat dipaksakan. Kenapa? Karena berdasarkan undang-undang. Undang-undang itu ada undang-undang tentang KUP-nya. KUP itu apa? Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ada undang-undang pajak penghasilannya. Ada undang-undang pajak pertambahan nilai. Dan ada yang terbaru undang-undang HPP. Undang-undang HPP itu namanya harmonisasi peraturan pajak, teman-teman. Ini meramu pembaharuan berkaitan undang-undang KUP, undang-undang PPH dan PPN. Pembaharuan. Jadi ada undang-undang HPP itu meramu semuanya, bukan dalam artian mengganti undang-undang yang sebelumnya, tidak. Undang-undang yang sebelumnya tetap berlaku, tapi ada pembaharuan beberapa poin berkaitan dengan KUP, PPH dan PPN. Nah, selain undang-undang, ada aturan tambahan. Contohnya peraturan pemerintah dibuat presiden, ada peraturan Menteri Keuangan yang dibuat oleh Menteri Keuangan, ada peraturan Dirjen Pajak atau PJ. Ya, ini ciri. Coba sekarang dari ciri ini, nah bawahnya lagi,
tidak terdapat balas jasa secara langsung tuh kalau pajak. Gimana maksudnya? Ada yang tahu nggak? Pajak itu tidak ada balas jasa secara langsung. Beda dengan kalau retribusi. Anda bayar, Anda mendapat fasilitas yang disediakan oleh negara kan? Atau masuk tol, Anda bayar di apa tol, Anda bisa menikmati fasilitas tol kan gitu. Nah, tapi kalau pajak, Anda bayar pajak tidak secara langsung dapat fasilitas dari negara. Diberikan secara tidak langsung dalam bentuk misalnya perbaikan jalan, kemudian pendidikan, kemudian untuk dana sosial, untuk pertahanan negara, itu aplikasi pajak gitu ya. Nah, dan pajak itu selain tidak ada balas jasa secara langsung pada saat pajak itu digunakan untuk pengeluaran rutin negara, baik anggaran negara pusat maupun anggaran negara daerah. Jadi RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan RAPBD, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Gitu ya. Nah, sekarang kira-kira kalau dibedakan dengan sumbangan apa bedanya? Pajak ini. Jika dibandingkan dengan sumbangan. Gimana? Kalau sumbangan tidak wajib, betul. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan undang-undangnya kan, tidak peraturannya. Adalah sukarela dan keyakinan kita menyumbang keyakinan berpahala, tapi kan tidak kelihatan ya. Tidak menyumbang, ya nggak ada sanksi gitu. Gitu. Itu namanya sumbangan. Kemudian diperuntukannya, kalau pajak diperuntukkan untuk apa? Pengeluaran rutin negara kan? Kalau sumbangan diperuntukkan untuk tergantung. Sumbangan untuk apa? Misalnya sumbangan untuk rumah ibadah, pembangunan masjid, atau pembangunan gereja misalnya. Itu kan diperuntukannya hanya untuk itu kan? Kalau ini untuk anggaran negara. Itu bedanya. Nah, oke, itu ciri daripada pajak. Kalau mau dicatat silahkan. Teman-teman di rumah juga silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan silahkan. Gitu. Ya ini secara teori dulu, perkenalkan dulu pajaknya. Supaya secara step by step. Ya silahkan dicatat, ambil, ini ada aja dulu sebentar.
Hmm. Ya. Udah nih bawahnya. Nah, em, yang ini udah 5. Nah, jelaskan dulu karena pajak itu adalah akan digunakan untuk pengeluaran rutin menambah RAPBN dan RAP itu pajak dibagi dua, ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pengelompokannya kalau pajak pusat itu hanya ada 3 teman-teman. Ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai dan biaya materai. Tetapi teman-teman semua, walaupun 3, ini potensi penerimaan pajak dari ketiga sumber pajak ini besar sekali teman-teman. Sebagai gambaran. Kenapa ketiganya besar? Misalnya dari mulai pajak penghasilan deh. Dari pajak penghasilan aja nih. Pajak penghasilan atau PPH. Yang pertama nih sumber pajak pusat itu dari pajak penghasilan. Atau biasa disingkat dalam pajak PPH. Ya kan? Pajak penghasilan ini ada di antaranya satu aja. Dalam pajak atas apa? PPH, namanya PPH pasal 21 pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap tuh. Berlaku untuk seluruh Indonesia. Kira-kira di seluruh Indonesia berapa banyak karyawan yang dipotong pajaknya? Kan banyak sekali tuh. Ya kan? Pajaknya atas pegawai banyak sekali. Itu sumber sebagai pajak pusat. Yaitu satu. Belum lagi PPH atas usahawan. PPH atas pengusahawan. Usahawan baik usahawan WP pribadi maupun usahawan wajib pajak badan usaha tuh teman-teman. Ya kan? Banyak tuh. Pajak penghasilan usahawan orang pribadi berapa banyak di seluruh Indonesia. Apalagi badan usaha, PT, firma, CP, koperasi, yayasan yang wajib memenuhi kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Maka itu sumbernya cukup besar. Karena berlaku tidak hanya dalam satu wilayah atau satu daerah, tapi menyeluruh seluruh Indonesia. Belum lagi, apalagi pajak karyawan sudah, pajak usahawan sudah. Terus yang ketiga atas penghasilan lain, teman-teman. Penghasilan lain, PPH atas penghasilan lain. Contoh, PPH atas apa? PPH atas penghasilan dividen. Ada yang tahu dividen itu apa? Dividen itu kalau kita memiliki saham dari pada saat memperoleh keuntungan kan kita dapat bagian namanya dividen. Dividen kalau kita sebagai orang pribadi kena pajaknya oleh 10% teman-teman yang akan masuk ke kas negara. Jadi kalau dapat dividen 50 juta, ya dihitung aja 10% dari 50 juta, pajaknya udah 5 juta dari satu orang yang dapat dividen. Ya kan? Tuh. Kemudian PPH atas bunga pinjaman tuh. PPH atas bunga pinjaman gede teman-teman semua, 15% yang harus masuk ke negara. Kemudian apalagi? Simpanan bunga deposito di bank. Nah, simpanan bunga
deposito di bank. Ini pajaknya berapa? 20%. Banget kan? Hadiah undian. Kalau Anda dapat hadiah undian, pajaknya berapa? 25%. Oh, banyak tuh sumber penerimaan negara dari pajak penghasilan. Ya kan? Belum lagi apa lagi? Kalau ada transaksi sewa menyewa, entah sewa tanah, sewa bangunan, kemudian sewa berupa kendaraan, sewa menyewa berupa alat-alat berat, itu semuanya sebagai potensi pajak penghasilan yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor berapa tadi PPH itu? Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pengaturannya banyak dan sumber kenapa menjadi pusat karena ini potensi dari pajak penghasilan aja sebegitu banyaknya teman-teman. Maka dikelola oleh siapa? Oleh pusat, bukan daerah. Ya, oke, ini satu. Belum PPN nanti. Saya jelaskan untuk PPN. Silakan kalau mau bertanya, diskusi boleh. Teman-teman di rumah kalau ada yang mau nanya, silakan. Ya, boleh. Nah, nanti kita pas yang ini yang kedua ya, saya jelasin ntar. Nah, dah, sekarang PPN. PPN, potensi dari PPN sesuai dengan tadi ada yang nanya juga ya, kebetulan. Ini sudah saya hapus ya. Potensi PPN bagi penerimaan negara. Potensi PPN sebagai penerimaan negara. Sebelum potensi penerimaan negara, saya akan jelaskan dulu terjadinya PPN itu seperti apa gitu ya. Terjadinya PPN itu seperti apa? PPN ini pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai atau PPN. N-nya besar, PPN semua besar kalau disingkat. Nah, PPN itu karena kenapa? Karena ada pengusaha. Ini namanya khusus hanya untuk pengusaha, nggak bisa PPN dilakukan sebagai pegawai. Jadi untuk oleh pengusaha, baik pengusaha orang pribadi atau badan. Jadi di sini ada pengusaha baik pengusaha WP wajib pajak pribadi atau WP badan usaha, WP badan usaha. Nah, pengusaha ini untuk menyelenggarakan PPN harus apa? Harus dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, ya. Dengan catatan apa? Jika peredaran atau omset lah. Omset itu penjualan kotor, penjualan bruto. Jika omset 1 tahun
sudah melebihi 4,8 miliar. Karena dalam 1 tahun ya. Karena kalau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, itu masih kategori UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Jadi kalau dalam 1 tahun itu omset masih di bawah 4,8 miliar, ini masih kategorinya pengusaha kategori UMKM. Nah, yang wajib menyelenggarakan PPN yaitu jika pengusaha omsetnya melebihi 4,8 miliar, maka kepadanya wajib mendaftarkan diri untuk apa? Untuk dikukuhkan sebagai PKP. PKP itu apa? Pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak. Nah, kata-katanya pengusaha kena pajak, maka yang wajib menyelenggarakan PPN adalah hanya diperuntukkan untuk para pengusaha. Ya, apabila pengusaha juga nggak semua pengusaha, teman-teman, pengusaha yang peredaran usaha 1 tahun atau omset 1 tahunnya sudah melebihi 4,8 miliar, maka kepadanya kalau sudah lebih dari 4,8 miliar sudah diwajibkan mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi PKP. Kalau tidak daftar bagaimana? Iya, namanya juga wajib, maka ada sanksinya gitu, ada sanksinya teman-teman. Gitu. Itu nggak masuk. Oh iya. Oh nggak masuk itunya ya? Layak ininya. Iya, dari sebelumnya. Kan ngikutin. Top dulu ya. Nah. Udah. Ya udah. Oke, baik. Nah, kembali. Jika peredaran usaha 1 tahun sudah melebihi 4,8 miliar, maka kepadanya wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, lalu kalau sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, apa yang dia harus lakukan? Kalau sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka kepadanya pada saat melakukan penjualan barang atau jasa wajib memungut PPN, karena PPN itu 11% ya, dari penjualan barang atau jasa. Wajib memungut PPN 11% yang dibebankan kepada siapa? Si pembeli. Kepada pembeli. Jadi si pengusahanya, PKP-nya, dia tidak membayar PPN sebenarnya. Hanya kewajiban waktu dia jual, kalau sudah PKP, dalam harga jualnya itu sudah harus menambahkan PPN 11%. Jadi kalau dia jual 1 juta, kalau dia jual 1 juta, berarti PPN-nya berapa? 11% dari 1 juta berapa? 110.000 kan? Maka yang dilepas ke konsumen adalah 1.110.000. Yang PPN-nya 110.000, yang satunya pendapat kita, yang 110.000 tanggung jawabkan, setiap 1 bulan sekali disetorkan ke kas negara dan diadakan pelaporan kita setiap 1 bulan. Kalau PKP itu adalah sebenarnya dia berlaku sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Harus mengadministrasikan pajak. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, ini belum menjawab pertanyaan dari temannya. Nanti belum. Itu dulu secara umum dulu tuh. Ya, silakan. Jadi terjadinya PPN itu karena apa? Terjadinya PPN karena sebagai pengusaha omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar. Kalau sudah lebih dari 4,8 miliar omsetnya, maka dia wajib PKP, pengukuhan pengusaha kena
pajak. Kalau sudah dikukuhkan, maka kepadanya pada saat dia menjual barang atau jasa, wajib membebankan PPN 11% yang dibebankan ke harga jual. Makanya nih, teman-teman, kalau saya tanya kepada Anda, apakah Anda sudah pernah bayar pajak? Kadang-kadang Anda yang merasa, oh saya belum pernah bayar pajak. Padahal semua kita udah bayar pajak. Tidak secara langsung pada saat Anda belanja, misalnya ke Alfamart, ke Indomart, ya kan? Itu secara otomatis Anda sudah menyumbang ke negara, sudah membayar pajak ke negara 11% dari barang yang Anda beli. Ya, kita yang bayar kan? Dibebankan oleh pengusaha kepada kita, oleh si penjual kepada kita. Karena dia udah kategori PKP, pengusaha kena pajak. Gitu. Boleh? Ya, jadi nggak boleh dong pemerintah memotong dari rekening. Jadi kita yang kan self assessment system. Jadi kita yang harus aktif. Jadi atas penghasilan, kalau ini PPH ya, atas penghasilan yang kita peroleh, kita harus hitung sendiri berapa besarnya pajak dan kita yang menyetorkan tuh dan melaporkan. Lalu pemerintah bagaimana? Kan ada laporan yang harus kita laporkan. Jadi hitung, bayar, lapor. Dari hasil laporan itulah yang nanti akan diperiksa oleh siapa? Akan diteliti kebenarannya oleh pemerintah. Jadi pemerintah sekarang sifatnya hanya memeriksa. Benar nggak sih hasil perhitungan daripada wajib pajak? Kalau benar ya udah. Kalau enggak ya akan namanya akan ada diminta penjelasan. SP2DK namanya. Jadi kalau ada perlu penjelasan biasanya dikirim tuh ke tempat perusahaan kita dalam bentuk surat SP2DK. Minta penjelasan dari laporan pajak kita kenapa demikian nanti kita balas penjelasannya. Kalau masih ternyata ada potensi penyembunyian pendapatan yang kita peroleh, wajib pajak peroleh kemudian tidak dilaporkan, yaitu akan disuratin lagi. Kemungkinan juga bisa jadi diperiksa oleh kantor pajak. Ya. Iya, kalau di penjelasan kan biasanya diteliti lebih lanjut kan. Kalau kira-kira penjelasannya sudah bisa menjawab ya nggak diperiksa. Gitu. Jadi pokoknya sifatnya perpajakan sekarang wajib pajak yang harus aktif. Wajib pajak yang harus aktif. Nah, sekarang berkaitan dengan sumber penerimaan negara dari PPN itu apa sih? Nah ini, besar potensi PPN itu di mana sih? Besar potensi ini teman-teman. Besar potensi PPN ya. Besarnya potensi PPN. PPN itu kan atas pengusaha ya. Misalnya ini ada pabrik teman-teman. Ada pabrik. Ada pabrik. Pabrik itu tempat proses produksi bahan baku diproses sehingga menjadi barang jadi. Dari pabrik biasanya dijual ke mana? Ke grosir atau pedagang. Dijual apa? Alfamart, Indomart gitu ya. Nah, dari retail baru ke konsumen akhir, pemakai. Ke konsumen atau pemakai terakhir. Nah, proses terjadinya PPN itu tidak akan terputus sampai putusnya itu setelah dibeli oleh Anda sebagai pemakai. Kalau sebelum barang yang diproses dari pabrik itu sebelum sampai ke konsumen, sebelum sampai ke pembeli akhir, maka PPN itu akan berlangsung terus. Contohnya, pabrik pada saat menyerahkan PPN, pada saat menjual ke grosir, maka ini akan ada pembebanan PPN 11%. Potensi yang pertama. Masuk ke kas negara. Kemudian potensi yang kedua, dari grosir pada saat jual ke retail, juga sama. Pembebanan PPN dari grosir ke retail, dari invoice-nya. Kalau invoice-nya 100 juta berarti PPN-nya 11% dari 100 juta. Jadi 11 juta itu PPN-nya. Jadi ini potensi PPN
11%. Tuh. Kemudian dari retail ke konsumen akhir kepada kita juga dibebani. Coba bayangkan dari satu proses produksi produk yang dihasilkan satu jenis saja, PPN-nya sudah ada berapa kali pembebanan PPN yang akan masuk ke kas negara, maka potensi PPN itu besar banget. Ya, berapa pabrik jual ke grosir, pabrik memungut PPN 11%, dia yang wajib menyetorkan. Grosir jual ke retail, grosirnya harus membebankan PPN 11% dari harga jualnya. Dari retail jual ke konsumen, juga retail akan membebankan ke harga jual Anda, ke harga beli Anda, itu 11%. Itu berkali-kali itu PPN. Akan terus selama sampai ke konsumen akhir. Nah, makanya dengan pertanyaan tadi, misalnya pabrik pada saat menjual ke grosir, pabrik ini harus membuat yang namanya bukti pemotongan PPN-nya. Yang buatnya itu si penjual. Namanya faktur pajak. Jadi faktur pajak harus dibuat oleh pabrik sebagai apa faktur pajak? Jadi bukti pemungut. Gitu. Jadi pabrik pada saat memungut PPN 11% ke grosir, maka pabrik wajib membuat faktur pajak standarnya. Untuk apa? Bagi pabrik ini faktur pajak itu sebagai bukti bahwa dia telah memungut PPN. Bagi grosir, faktur pajak standar itu sebagai bukti bahwa grosir telah bayar PPN gitu. Jadi dua faktur pajak. Bagi pabrik sebagai bukti dia telah memungut PPN, bagi grosir sebagai bukti bahwa dia telah membayar PPN. Itu namanya faktur pajak. Jadi setiap transaksi sekarang melalui PKP pasti ditanya. Kalau kita PKP ya akan menyerahkan yang namanya faktur pajak gitu. Ya, jadi ininya penjelasannya harus dalam materi khusus nih. Kalau PPN ini gambaran aja dulu. Nah, itu potensi-potensi penerimaan negara yang akan masuk ke anggaran RAPBN. RAPBN. Anggaran, rencana anggaran pendapatan belanja negara atau pusat. Gitu. Satu lagi, biaya materai. Biaya materai itu potensi penerimaan negaranya gimana sih? Tarif biaya materai itu berapa? 10 apa? PP, masa biaya materai nggak tahu? Bisnis tuh. Materai itu apa sih? Kayak gimana sih? Iya kan? Baterai tempel kan? Itu tarifnya berapa? 10.000 apa 12.000? Enggak ada 13, mana ada yang 13? Ya. Sekarang saya ingin tanya, biaya materai itu terutangnya pada saat apa, teman-teman? Harus akan ditempel biaya materai itu pada saat kejadian apa? Perjanjian, kan tahu tuh setiap perjanjian akan dibuat materai tempel senilai, kalau dulu kan ada yang 6.000 ya, 6.000, sekarang 10.000 ya, 10.000 itu materai tempel. Nah, materai tempel itu atas perjanjian atau berkaitan dengan invoice penjualan-penjualan yang menyangkut nilai nominal uang. Kalau nilai uang itu minimal 1 juta sekarang. Nilai biaya materainya semua sama 10.000. Ya, pokoknya 1 juta ke atas ya 10.000 gitu. Gitu ya. Oke. Jadi ini potensinya banyak nggak dari biaya materai? Ya walaupun 10.000, tapi kan setiap transaksi kejadian, perjanjian, utang piutang, perjanjian-perjanjian dalam hal perdagangan, penagihan piutang, itu semua harus pakai materai. Berarti walaupun itu cuma 10.000, potensi penerimaan negara juga cukup besar karena ini menyeluruh seluruh Indonesia. Sementara kalau pajak daerah ini dibatasi ini teman-teman. Ada 2 pajak yang dulunya ini pajak daerah, pajak pusat, tetapi sekarang sudah menjadi pajak daerah.
yaitu pajak bumi dan bangunan, dan ada BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu pajak daerah. Kalau dulu pusat. Cuma yang saya ingin tanyakan, ada yang tahu enggak apa bedanya PBB, pajak bumi dan bangunan, dengan yang kedua, BPHTB? Dua-duanya tentang tanah dan bangunan. Kalau PBB, pajak bumi dan bangunan, kalau BPHTB itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ada yang tahu nggak perbedaan dua pajak ini? Dan ini masuk ke kas daerah sekarang, teman-teman. Gimana? Ada yang tahu? Kalau pajak bumi dan bangunan itu adalah pajak yang ditetapkan penghitungannya oleh pajak daerah setiap 1 tahun sekali bagi pemilik hak atas tanah dan bangunan. Jadi yang sudah memiliki tanah dan bangunan akan dipungut melalui pemerintah daerah, ya, setiap 1 tahun sekali. Jadi bagi si pemilik hak tanah dan bangunan. Tapi kalau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu, teman-teman, hanya dibayar sekali saja pada saat perolehan hak. Perolehan hak itu bisa, perolehan hak atas tanah dan bangunan itu terjadi karena jual beli tanah dan bangunan, kemudian waris, kemudian apa lagi? Hadiah, hibah, ya kan? Nah, ada peralihan hak. Jadi kalau misalnya Anda nih dapat warisan dari orang tua kita misalnya. Kalau tanah dan bangunan warisan dari orang tua kita, di dalam sertifikat tanahnya itu atas nama siapa? Orang tua pastinya ya. Nah, pada saat menjadi waris kita, berarti kan kita akan rubah tuh. Di sertifikatnya yang tadinya atas nama orang tua, apalagi sudah dibagikan tidak hanya ke seorang. Kalau ke seorang ngapain dipindah namakan, ya kan? Ya udah, kita aja nggak dirubah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya warisnya itu dibagikan ke beberapa orang yang namanya berbeda-beda, tentunya kan hak warisnya. Maka pada saat pemindahan nama ke masing-masing, maka yang memperoleh haknya itu wajib membayar yang HTB. Ya, ini atau tidak dibayar, proses balik nama yang nggak bisa diproses gitu. Karena itu syarat. Syarat untuk balik nama tanah dan bangunan, kita harus memenuhi kewajiban membayar BPHTB dulu. Demikian pula karena jual beli. Misalnya Anda membeli tanah dan bangunan di properti gitu ya. Biasanya atas nama siapa kalau beli tanah dan bangunan melalui pengembang atau properti? Atas mereka kan, perusahaan propertinya kan. Nah, pada saat kita beli tentunya kan harus dirubah. Tanah dan bangunan itu karena sudah menjadi milik kita, sertifikatnya harus ada perubahan nama dari si perusahaan pengembangnya ke kita. Maka kita yang memperoleh haknya harus bayar dulu BPHTB, baru akan terjadi pemindahan hak. Selama BPHTB tidak dipenuhi, maka nggak bisa ada perubahan nama. Jadi berarti kalau PBB itu rutin, setelah kita memiliki hak atas tanah dan bangunan setiap 1 tahun sekali. Kalau BPHTB dipenuhi hanya sekali saja pada saat perolehan hak. Perolehan hak itu karena apa? Jual beli, karena hibah, karena waris, dan lain sebagainya. Dan potensi pajak daerah masing-masing, ada pajak hiburan, ada pajak hotel, ada pajak rumah makan. Nih perhatikan, pajak hotel dan pajak rumah makan ini harus diluruskan. Selama ini menganggap bahwa kalau Anda makan di rumah makan, di KFC, di McD, itu tertera di struknya itu PPN 10% gitu. Padahal itu bukan PPN, itu PD, pajak daerah. Jadi Anda di hotel itu bayarnya pajak daerah, bukan PPN, teman-teman. Ya. Ya, atau makan di KFC, di McD dan lain sebagainya. Itu adalah bukan N, tapi pajak daerah.
Gitu ya, teman-teman. Oke ya. Nih, Anda udah bisa tahu ya, mana kelompok pajak pusat dan mana kelompok pajak daerah. Kemudian secara teori yang satu ini adalah tentang sistem pemungutan pajak. Boleh dicatat dan nanti saya akan diktekan saya sampaikan aja didiktekan Anda tulis nanti. Ya, silakan. Sistem pemungutan pajak satu adalah official assessment system. Ya. Ya, saya tunggu. Ditunggu di mana ya? Tunggu di sistem. Official assessment system adalah itu nih. Yang di rumah kedengaran ya. Official assessment system adalah dalam sistem ini yang menetapkan besarnya pajak wajib pajak. Dalam sistem ini yang menetapkan besarnya pajak wajib pajak adalah pemerintah atau Fiskus. Pemerintah itu disingkat Fiskus, nulisnya biasa. Fiskus. Jadi dalam sistem ini yang menetapkan besarnya pajak wajib pajak adalah pemerintah atau Fiskus. Titik, teruskan. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif ya teman-teman. Ya, bersifat pasif. Contoh adalah PBB, teman-teman. Contoh PBB. Pembayaran pajak bumi dan bangunan yang tadi yang saya jelaskan, setiap 1 tahun masuk ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu akan menerbitkan setiap 1 tahun sekali yang namanya SPOP PBB. Surat pemberitahuan objek pajak PBB. Setiap 1 tahun sekali dalam SPOP PBB ini, teman-teman, ini udah ditetapkan berapa besarnya pajak. Kita hanya pasif, tinggal bayar aja udah. Kita kadang-kadang nilai jual objek pajak tanah dan bangunan antara rumah kita dengan rumah tetangga di depan atau di samping berbeda NJOP-nya, padahal deketan gitu. Itu kita nggak tahu karena pemerintah yang menetapkan. Ya, nah, makanya dikatakan official assessment system ini adalah bersifat pasif. Nah, ini dibatasi kalau dulu teman-teman sebelum tahun 1983, sistem ini berlaku untuk seluruh pajak yang berlaku di negara kita. Makanya waktu official assessment system ini berlaku teman-teman, banyak sekali penyimpangan tuh terhadap pemungutan pajak. Terjadi kolusi antara petugas pajak dengan wajib pajak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pemerintah yang menentukan. Kita sebagai wajib pajak ingin bayar pajaknya murah, yaitu ya caranya kolusi dengan mereka gitu. Maka mulai tahun 83 berlakulah yang kedua, self assessment system. Untuk merubah apa? Untuk merubah supaya ada kontrol terhadap pembebanan pajak. Oke, yang kedua, self assessment system adalah, iya saya baru ngomong adalah. Tenang aja, tenang. Saya tungguin.
Iya kan mereka hitung harusnya ada ketentuan, harusnya ada setiap daerah wilayah itu ada NJOP per meternya. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu, kadang-kadang dengan yang depan rumah aja waktu saya berbeda nilainya gitu. Karena mereka yang menetapkan. Cuman namanya juga ini PBB itu kan pajak daerah yang menetapkan daerahnya masing-masing. Biasanya karena daerah masing-masing, saya DKI dengan berbeda ketentuannya. Kalau DKI itu ada NJOP TKP-nya itu adalah 1 miliar. Atau apa itu NJOP TKP? Nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Jadi kalau di DKI, tanah dan bangunan yang nilainya 1 miliar ke bawah itu nggak kena pajak. Bebas pajak. Yang akan kena pajak itu yang sudah di atas 1 miliar. Tentunya aturannya dengan di luar Jawa Barat itu berbeda. Karena nilai jualnya aja berbeda kan kalau DKI dengan luar DKI. Gitu. Oke, udah. Self assessment system udah. Adalah dalam sistem ini wajib pajak diberikan wewenang penuh untuk menghitung membayar dulu sebelum melapor. Membayar dan melapor pajak sendiri. Diulang, dalam sistem ini ya wajib pajak diberikan wewenang penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Titik. Dalam sistem ini wajib pajak harus bersifat aktif. Dalam ini wajib pajak harus bersifat aktif. Contoh dari sistem ini adalah contoh dalam menghitung pajak pribadi atau badan PPN. Jadi berarti hampir secara keseluruhan pajak pusat itu adalah self assessment system ya teman-teman. Hampir secara keseluruhan pajak pusat yang masuk ke pusat itu adalah self assessment system yang harus kita sendiri yang menangani. Ya, karena harus menghitung sendiri, membayar sendiri dan melapor sendiri gitu teman-teman. Dan satu lagi nih, apa ini withholding system? Dalam kurung PPh Potfood, nanti saya jelaskan. Oke? Withholding system. Iya. Dan itu holding system. Gimana? Nomor 3. Nah, ya boleh. Ya, boleh. Langsung di depan ya nggak apa-apa. Ya. Pak, nomor 3 53 juta, Pak, 500. Nah, kan prinsipnya kalau di level berapa ini? 3. Kalau level 3 berarti harus level 3. Level 3 berapa tarif? Iya makanya berarti 25%. kan? Berarti ada keliru kalau masih 2. 25%, iya. Pak. Jadi coba saya kasih gambar. Ini kan 3. Oke. Berapa? 3. Kalau udah ada di level ketiga berarti harus 3 level. Jadi kayak gini nih. Tapi nanti silakan. Ini gambaran dulu saya belum jawab. Jadi ada 3 level. Iya, 3, Pak. Ada 3 level, 5%, 15%, dan 25%. 25%. Kan? Nah, jadi berarti harus cari kan ketentuannya, teman-teman. Level pertama maksimal 60 juta. Level kedua maksimal berapa? 250 juta. 250 kan juta. Melebihi, ini kan 300 sudah melebihi
250 udah melebihi 250 kan? Iya Makanya betul. berada di level kedua. Tetapi kan harus diperhatikan di level keduanya itu maksimal 250 juta itu berkaitan dengan yang satu, dengan level satu. Yang satu udah diambil 60 supaya nggak lebih dari 250 juta di sini, berarti tinggal nambahin berapa gitu. Paham ya? Oke, di depan dong kalau udah paham. Siapa yang bilang paham tadi? Ya. Ya, gitu. Iya, makanya gitu. Pokoknya di level kaitan menjumlah. Kalau di sini 60 berarti di sini 21. Salah ya berarti ya? Iya, coba deh di depan dulu deh. Salah, jangan takut salah kalau kita latihan. Gampang kok. Kalau udah tahu, udah paham maksudnya, paham. Karena kan ada di sini itu ketentuan ini. Pak, berarti yang level 2 selisih dari 300 kurang 60, Pak. Level di bukan 300. Kan, oh, berarti ini Enggak. kan PHKP-nya kan 300, terus 5% kali 60 juta level satu. Terus yang level 2-nya 15% kali 250, Pak. Level 2. Jadi lebih B kalau 250. Iya, yang level 2 15% kali 250 juta, 37 juta 500. Kalau udah diambil 60, berarti di sini maksimal 250 itu 250 yang dikurangi 60 dong. Kan maksimalnya 250. Paham? Oh, Gitu. Paham ya? berarti Ya udah. 250 kurang 60 dong. Untuk yang kalau ketiga bisa ke bisa kali maksimal berapa? Oh, 60 juta, ya. Di level kedua maksimal berapa? 250. Gini 250. aja maksimal 250 juta. Kan di awal 190 dong di level kedua. Gitu. Oh, oh 300 dikurang 60. Sisanya menggunakan tarif yang terakhir 50 juta. Jadi pajaknya 15 juta 500. Paham ya? Oke, Ya, di paham, rumah Pak. paham ya, yang online paham ya? Iya, Pak. Ya. Iya, oke, oke. Iya, pokoknya kan di level pertiga itu sisanya. Berapapun sisanya masukkan di level terakhir gitu. Kan bos. Dan dua kan 50. 50 ya sisanya 50. Kan mau dicari 300. Mau apa berapa lagi kan? Udah habisin. Di level terakhir itu sisa gitu. Jumlah keliru ya. 44 juta maksudnya ya. 44 juta.
Ya, terus lanjutan 4 dan 5. Boleh ada yang ke depan. Yang keempat, 675. Berapa level yang keempat? 4. Jadi pokoknya kalau berada di level keempat harus 4-4-nya. Berarti kalau nggak sampai 4, berarti itu keliru aja pokoknya gitu. Logikanya keliru. Tiga 30 gitu kan. Nah, silakan. 5, 15, 25, 30. Level pertama maksimal 60, level kedua maksimal 250 juta, level ketiga maksimal 500. Oke. Ya, siap. Boleh di mana? Dihapus dulu boleh. Dihapus saja. Iya, 5% yang 60 juta, 15% kali. Nah, di level ketiganya. Atasnya? Kan atasnya dihitung juga. Ya, itu. Sisanya. Nah, ya, baru benar. Nah, jelasin. Maksimalnya 500 juta. 60 bukan 250. 250. Ya, 250.
Kan maksimalnya 500. Yang nomor satu, level 1 dan 2 kan totalnya 250. Supaya tidak lebih dari 500 juta ya tinggal nambahin 250 dong di level 3. Paham? Nah, satu lagi yang keempat. Yang belum. Ya. Ada yang nyatat dulu ini. Ya ini, itu dah. Nah, terus yang terakhir ini 5 level semuanya. Ada yang mau ke depan boleh? Ya. Mana tadi spidolnya itu? Dihapus saja. Berapa itu? 3 juta ya? Hasilnya 3 juta itu. Oh iya. Kayak 9. Ya. Dah. Ya, caranya udah betul, tinggal dicek perhitungannya aja, tapi caranya udah. Level 1 5% kayak 60 juta, level 2 15% kayak 190 juta, level 3 25% kayak 250 juta. Kenapa harus 250 juta? Sama dengan sebelumnya.
Nah, di level keempat, kenapa 4 miliar 500? 30%? Maksimal 5 miliar. Level 1, 2, 3 kan 500 juta. Ya, supaya tidak lebih dari 5 miliar, berarti di level keempat harus dihitung 4.500.000. Kemudian terakhir sisanya. Pokoknya kalau yang terakhir itu sisa. Sisanya 5 miliar 575, 1, 2, 3, 4 itu udah 5 miliar, ya berarti sisanya tinggal 575 gitu aja. Ya, berarti udah paham. Tapi ini masih perlu latihan di rumah ya. Ntar. Oke ya, untuk dikerjakan di rumah. Nanti dikumpulkannya melalui Google Classroom, nanti dipoto aja dulu nih, dipoto. Nanti caranya dikerjakan di buku aja, dipoto kasih nama. Tapi harus ada nama yang jelas di itunya, jangan nggak dikasih nama. Supaya ada review lagi di rumah latihan, supaya nggak lupa minggu depan. Ya, sampai 7. Nah ini Google Classroom-nya ya, saya siapkan. Udah dipoto kan tadi ya? Google Classroom-nya ini ditulis saja alamat itunya ya. Alamat ini kelas perpajakan AB 13 22 Jakut. Ya, untuk ini teman-teman. Nah, ini linknya tolong dipoto. OLRSZ3. Ya, ntar dulu. Penugasannya udah ini, linknya. Udah, linknya. Nah, untuk penugasannya